Kalau mahanya ini kalau Maha ini sebenarnya yang agak repot karena memang masih Baru. tertahan di area 228 ya. Jadi 228-nya menurut saya sih jangan sampai jebol 228. Kalau 228-nya jebol bisa balik ke area 210 210 214 untuk support Maha ya. Cuman kalau bertahan di atas 228 Maha cenderung rebound ya. Cuma kalau dari tren ini saya cenderung kita mendingan tunggu di bawah di area 228 sih kalau emang mau entry ya. Karena kan agak rawan untuk kalau jebol di bawah 228 untuk Mahanya sih. Pak, itu kalau jebol ke bawah, misalnya dia, ini kan soalnya kalau kita lihat harga udah terkoreksi beberapa hari dan volume tuh mulai habis nih. Apakah ini tanda-tanda mau reversal? Kalau misalnya di reversal, kita mau beli, tunggu konfirmasi up itu di harga berapa ya, Pak? Makanya kalau untuk Maha sendiri saya lebih rekomen kita Buy on weakness. wait and see dulu. Cuman kalau di 228 reversal kita bisa lakukan entry buy sih Bu. Karena memang ini 228 agak krusial ya. Karena di satu sisi mendekati lower Bollinger Band, tapi di sisi lain itu juga kalau jebol di 228 area support berikutnya itu agak jauh Bu, di 210-an, 214. Jadi saran saya sih better kita wait and see dulu di area 228. Kalau emang dia rebound atau bounce back balik ke atas 236-an 240 kita baru kejar di situ sih. Oh, jadi kalau anggap misalnya dia nggak sampai harga 228 misalnya, tapi ternyata dia rebound karena kebetulan kan komoditi juga mulai rame nih sektor IDX energi. Berarti kita belinya kalau udah di 240 ya. Mungkin beli dengan big volume kali ya, Pak, kalau volume Ya, masih 236 kecil. 240. Oke. 236 240 dengan volume tapi rebound nih kalau volumenya belum bagus mungkin ya nanti dulu ya karena memang ini masih mau nggak tahu nih. Tapi kalau dari indikator stokastiknya udah oversold ya Pak ini. Betul, sekarang sudah oversold, RSI-nya cuma masih di atas normal, masih di area 60-an, MACD-nya kan belum kelihatan, jadi memang kita tinggal confirm sih. Kalau saran saya sih 236 ya, karena 236 itu area MA5-nya, dan cenderung kan kalau beberapa, kalau kita lihat pergerakan sejak awal IPO sampai kemarin, kalau mahanya bisa break di atas MA5-nya di area 236 untuk yang closing kemarin Jumat, itu cenderung lebih rebound sih Bu. Walaupun nanti biasanya di area MA20-nya di area 24 250-an kalau nggak kuat bisa koreksi lagi. Jadi terdekatnya emang cover mereka untuk Mas sendiri area MA5 sama MA20-nya. Jadi kalau break MA5 dia lanjut ke MA20, kalau nggak kuat dia koreksi, tapi kalau kuat break di atas MA20 dia akan balik ke atas upper Bollinger Band di sekitar 270 276. Oke. Nah, terus ada juga nanya Asa, Pak. Memang Asa ini saham yang kemarin tuh sempat sangat menarik, termasuk Dharma satu grup semuanya ASLT. Cuman Asa sendiri yang turunnya itu cukup jauh. Apakah udah boleh masuk gak nih? Ada yang nanya. Ya ampun, putus lagi. Aduh, putus lagi nih signalnya. Frustrasi deh. Ya ampun, lock internet. Aduh, gimana dong? Ini parah nih. Ih, gila. Pengen marah deh. Putus lagi. Iya. Tunggu bentar ya. Aduh, gila juga. Itu gak ada yang internetnya nggak ada yang bisa dipakai. Gimana coba?
Waduh, parah. Aduh, gila nih hari ini internetnya mau marah deh. Bentar ya, ini ada yang nanya saham aman ya. Oke, sebentar. Begitu kita kesambung, langsung kita tanya. Semoga udah bisa nyambung nih. No internet, oh my god. Gimana sih nih hari ini internetnya? Mau pakai apapun nggak bisa nyambung. Frustrasi tingkat dewa. Ya ampun. Gimana toh? Aduh. Kenapa ya internetnya jelek sekali? Gimana nih caranya biar bisa join? Iya. Itu di area 1380 sampai 1535. Jadi confirmnya besok 1380, kalau nggak kuat bisa jualan dulu ADMR-nya. Kalaupun koreksi bisa buy on miss di area 1305 dan satu lagi di 1265 kalau teman-teman mau agak daleman lagi untuk buyback-nya ya. Karena kan kita tahu Senin itu udah simetris ARB-nya, ARA dan ARB itu simetris. Jadi kalau mau ambil agak jauhan ARB-nya, koreksinya ADMR bisa di area 1265. Kalau lebih dekat itu di 1305. Kalau mau additional buy ketika naik bisa masuk di atas 1380 dengan target dekat di 1535. Itu untuk ADMR-nya. Pak, ini ada yang nanya aman, Pak. Aman, oke. Kita tanya. Kita coba lihat aman ya. Ini kalau kita lihat pergerakannya aman harusnya lebih bullish ya. Masih tetap bullish ya? Ini itu masih karena kita masih cukup bagus ya. Ini kita udah pernah bahas juga kebetulan internal. Ini selama bertahan di atas MA5-nya, ini di area 4.500-an sampai 4.500-an harusnya masih cukup bagus untuk bullish untuk amannya ya. Jadi saran kami kalau mau, mungkin kalau aman, kalau emang mau nyari point entry bisa ganti ke versi 60 menit ya. Karena memang lebih kelihatan untuk nyari support terdekatnya untuk aman kita entry buy ya. Karena kalau kita lihat dari sini, kita bisa lihat area 4660 aman bisa untuk buy on miss kalau memang koreksi. Jadi teman-teman harus perhatikan hari Senin, potensinya ada potensi minor. Kalau aman gagal break dan bertahan di atas 48. Jadi aman kalau nggak kuat di atas 48 bisa koreksi lagi. Support terdekat itu di area 4660 kalau untuk buyback. Cuma secara overall tren harian itu masih cenderung bullish ya. Targetnya kita kalau secara teknikal itu masih di atas 49 sampai 5000. Oke. Ini ada yang nanya, maaf mau tanya, ini semua harga ceritanya kalau ditutup candle harian atau kita pasang otomatis order? Kalau pakai otomatis order kita bisa tentukan kayak contohnya gini deh. Kita bisa pakai, sebaiknya sih kalau saya lebih menyarankan kita pakai otomatis order. Jadi buy on break dan buy on support ya. Jadi ketika masuk di support sekian kita baru order buy-nya terlempar, atau ketika break sekian order buy-nya baru kelempar, itu lebih aman sih Bu. Oh ya, terus ini dia ada orang nanya gimana fenomena El Nino dan pemanasan global ke depan, saham-saham potensial bakal naik melihat fenomena El Nino yang semakin mengkhawatirkan. Aku bilang kayak CPO udah mulai gerak-gerak nggak sih Pak? Kemarin Gosco itu udah mulai naik loh, udah ke 94, sempat kemarin BWPT. Emang yang CPO yang gede-gedenya belum terlalu bergerak ya, kayak LSIP gitu belum, tapi yang kecil-kecilnya udah mulai uget-uget nih kayaknya. Gosco. Iya, ya betul. Nah ini Gosco saya agak-agak seksi ya pergerakan harganya. Jadi saya juga lebih suka Gosco dulu sih, sebenarnya BPT, cuman BPT agak belakangan agak melempem. Jadi agak main pindah ke Gosco sih. Sebenarnya kalau dari DL benar kata cerita juga tadi,
CPO udah mulai gerak karena memang juga selain karena efek El Nino juga mengurangi produksi panen ya. Jadi memang supply-nya jadi lebih terbatas, permintaan tetap, jadi otomatis ada kekurangan supply di situ, harga juga jadi pasti naik, dan ini memang nggak bisa dihindari sih. Jadi memang sektor CPO menarik sih, udah mulai menarik dengan pergerakan harga seperti ini, volumenya naik tapi boleh nggak kemana-mana. Besok kalau GOSCO-nya bisa break di atas 92, harusnya sih bagus sih, bisa balik ke atas 100 lagi sih untuk GOSCO-nya ya. Jadi teman-teman kan area GOSCO di 92 sih. Kalau break di atas 92 dengan volume, potensi bagus untuk entry GOSCO sih. Iya, aku suka juga nih untuk trading, soalnya kalau benar-benar rally lumayan rewardnya. Dan kalau ini risk kita paling berapa ya, 90 ya stop loss-nya ya, atau 88 jauh sih Bu, karena kalau dari pergerakannya GOSCO masih dijaga level supportnya tuh area 87, kalaupun bawah parat itu sekitar 82an. Iya, biasa mentok-mentok sana. Oh ya, nih ada juga nanya OASA. Memang OASA ini kemarin koreksi udah 2 hari ya kayaknya. Ya. Ya kalau dilihat dari pergerakan kemarin sih harusnya OASA kita bisa pantau besok di area 222 224 ya. Ada resisten 222 224. Jadi besok kalau kuat rebound yang bertahan di atas 224, saya sih lebih cenderung untuk buy ya. Kalau bisa rebound di atas 222 224 ya untuk OASA-nya ya. Karena potensi untuk reversal masih bagus ya di atas 240 sampai 254 untuk OASA-nya jika kuat rebound di atas 222 224. Cuman kalau mau buy Unilever bisa di area 202 sampai 204 sih Bu. Kita bisa kawal di MA 20-nya, karena kalau kita lihat pergerakan sejak pertengahan Juli 2023, OASA cukup bagus kalau bertahan di atas MA 20-nya sih untuk rebound lagi. Iya ya, OASA ya story-nya EBT ya, jadi memang dia membangun pembangkit listrik tenaga sampah, tapi masih 2025 ya kalau nggak salah jadinya. Jadi ya story-nya itu untuk OASA. El Nino Panama terjadi antrian kapal sampai 154. Nah ini Panama, terusan Panama itu yang kemarin membuat harga coal itu naik sih. Saya itu kalau harga coal naik kemarin kan karena itu Bu, saya juga belum tahu update terakhir. Coal naik terutama di Newcastle kan karena memang buruh pertambangannya juga demo Bu, jadi mereka juga nggak bisa produksi. Itu aja sih salah satu tambahannya sih. Oh iya, terus ini ada juga PGO. Nah, PGO ini ceritanya mungkin aku share dikit. Ya rumor, boleh dibilang rumor pasar, karena nanti Barito Pacific itu anak usahanya Star Energi itu kan bergerak dalam apa ya namanya, sektor yang sama lah kayak PGO geothermal. Nah itu kan IPO, jadi biasanya kalau ada company mau IPO kan company existingnya suka naik nih. Nah itulah yang membuat PGO itu naiknya lumayan. Nah kalau secara technical chartnya masih menarik gak Pak untuk di entry? Kelihatannya rumornya beberapa fund baru ada masuk sekitar 1365, 1370, jadi kayaknya masih cukup seksi nggak nih teknikalnya Pak? Kalau memang mau entry PGO, kalau saya lihat sih pergerakan besok agak rawan untuk koreksi ya untuk PGO ya, untuk hari Senin. Paling kalau mau teman-teman mau entry bisa tunggu di area 1330 sampai 1370-an. Itu range entry di bawah. Jadi kita pasang posisi untuk buy on support atau buy on ya, karena memang candle terakhir saya dan beberapa indikator RSI dan stokastik saya lebih cenderung besok sell dulu, nanti buyback di area 1330 sampai 1370-an sih. Karena saya rasa masih bullish. Kita tinggal lihat besok confirmnya di area MA5-nya apakah PGO kuat bertahan. Kalau kuat bertahan cenderung rebound untuk balik ke atas lagi cukup bagus ya. Dan tadi juga udah dibilang sama Cirita, ya kalau nggak salah range awal September ini untuk book building Star Energi punya BRPT sih. Kalau nggak salah, nggak mundur lagi aja. Pak, udah tahu belum Pak ininya siapa underwriternya? Belum, kalau itu aku belum tahu Bu. Ya itu juga yang membuat harga Barito itu rally-nya cukup lumayan, karena Star Energy adalah anak usahanya dari Barito. Jadi kayaknya valuasinya bisa di atas nih untuk Star Energy yang kodenya konon katanya brand.
Oke, terus ada juga Mika sama Silo. Mika sama Silo. Mika kemarin ada koreksi ya, Pak. Sakit Jadi ya? iya sempet koreksi terus ya sempet naik lagi sih. Ya mungkin kalau Mika sama Silo ini kan lebih karena ada polusi yang menyebabkan ISPA. Jadi rumah sakit itu mulai penuh lagi. Nah, kalau Mika ini apakah akan cenderung profit taking dulu atau dia kemarin profit taking udah selesai terus akan lanjut menguat nih, Pak? Kalau menurut saya sih Mika masih ada potensi untuk hari Senin besok lanjut ke atas 2950 sampai 3000-an dulu ya Bu ya. Kalau nggak kuat di atas 3000 baru koreksi lagi. Jadi cenderung besok sih masih optimis untuk bullish ya. Cuman kalaupun koreksi di area supportnya itu di sekitar 2730, 2750 kita bisa buy terus untuk saham Mikanya sendiri. Jadi teman-teman bisa perhatikan sih. Cuman kalau untuk tren besok Senin saya lebih cenderung penguatan dulu sih. Tinggal apakah besok Mikanya kuat di atas 29 sampai 3000-nya aja apa enggak. Kalau nggak kuat kita bisa take profit nanti buyback di area 2730 sampai 2750-an. Iya, setuju sih. Kelihatannya dia kemarin tuh coba di atas 29 terus turun 29 tuh pasti garis bowling ke atas tuh, Pak. Nah, kalau untuk Silo ini sebenarnya untuk grup-grup lipo itu rame rumor. Jadi memang terkait rumor M&A. Jadi rata-rata kelihatannya banyak sekali rumor dari grup lipo yang akan di-divest atau rumornya akan dijual, termasuk Silo. Nah, kebetulan karena rumah sakit kemarin sempat rame, kemudian Silo kemarin juga 2 hari yang lalu itu Pak yang candle hijau ada kenaikan volume. Dan saat itu Nobu juga naik kencang. Nobu rumornya kan sempat ada berita mau merger katanya sama BABP, habis itu nggak kedengeran. Terus kemarin yang hijau candle itu rumornya mau dijual, tapi aku lebih percaya bahwa Nobu ini nanti akan merger sama BABP karena itu yang lebih simpel. Untuk cari pembeli itu untuk banking itu nggak bisa cepet dan lama. Penin bank yang udah lebih jelas-jelas aja ke pending, apalagi size sekelas Nobu yang boleh dibilang size-nya nggak terlalu besar ya untuk banknya. Untuk bank misalnya ada asing mau beli kan dia maunya langsung gede, cabangnya udah banyak, nasabahnya udah punya nasabah solid. Nah kalau Nobu ini kan boleh dibilang bank tapi nasabahnya mungkin aku juga nggak terlalu melihat Nobu di sekitar rumah saya gitu loh. Jadi aku lebih percaya Nobu ini hanya trading wise aja. Jadi Silo naik, aku lebih percaya Silo ini akan di-divest, akan dijual karena direksinya itu udah ganti. Waktu dulu aku pernah webinar sama Ibu Caroline Riyadi, itu CEO. Sekarang kalau kita lihat udah ganti Pak, itu CEO-nya udah ganti orang. CVC kan mau exit. Nah, aku lebih percaya story-nya Silo sini lebih mudah untuk terjadi karena dia bukan di financial sector. Financial tuh susah gitu loh. Nah, ini kalau teknikalnya gimana? Ya. Nah, kalau teknikal Silo justru lebih menarik daripada Mika ya. Kalau kita tadi kan Mika udah mendekati upper band, dan kalau Silo justru ini berada di support uptrend-nya sejak Juni 2023. Jadi harusnya besok kalau Silonya bisa break di atas 1970, Silo bisa balik ke atas 2000 sampai 2080 sih Bu, kalau menurut saya ya secara teknikal ya. Jadi potensinya justru secara upside lebih menarik Silo sih daripada Mikanya. Lebih menarik Silo kan ya Pak ya. Mungkin boleh switching kali dari yang Mika kita profit taking pindah ke Silo ya Pak. Aku lagi suka sih sama Silo ini karena valuasinya murah sih. Oke. Mungkin sekarang kita masuk ke technical yang dari IIE kali ya Pak ya. Kita juga ada banyak tanya untuk. Oke, tunggu. Mungkin ini terakhir ya. Pertanyaan dari Bu Dewi ke Pak Yaki MBMA. Ini MBMA juga kita sering bahas nih, MBMA main sekali nih di internal kita nih. Nah, kalau lihat dari pergerakannya MBMA sendiri sih seperti ini, saya agak menyarankan ini lebih mirip ya kalau kita bisa tarik beberapa garis. Ini ada potensi untuk MBMA kalau gagal break di atas 845, ini bisa mirip kayak inverted head and shoulder lagi ya. Dengan ini di daerah sini di bahu kiri, ini headnya sampai bawah di area 715 dan nanti di bahu kanan itu balik ke area 760 lagi. Jadi
besok kalau nggak kuat break di atas 845 sih saya sarankan untuk sell dulu untuk MBMA-nya. Nanti kita bisa buyback di area 750-an ya, 750 sampai 740-an untuk entry buy di MBMA sendiri. Jadi saya agak rekomend untuk sell onswing dulu untuk MBMA-nya sih untuk besok jika gagal break di atas 745. Oke. Ya udah, kita sekarang masuk ke technical review ya. Aku izin share screen ya Pak. Boleh Ibu, silakan. Mudah-mudahan internetnya mendukung nih. Aduh, hari ini parah. Oke. A slideshow from the beginning. Oke, technical review minggu ini sekali lagi kayak biasa disclaimer. Nah, untuk IHSG bullish skenario, IHSG jika break resisten 6960 akan dan tetap bertahan di level tersebut, maka IHSG rally berpotensi rally lanjutan masih terbuka menuju target symmetrical triangle di 7130. Tapi untuk bearish skenario-nya karena udah break last high di 6966 namun terbentuk gravestone doji, IHSG itu berpotensi pembentukan arah menjadi bearish terbuka setelah IHSG dan RSI membentuk bearish divergent. Jadi ini untuk bearish skenario-nya. Kemudian untuk rotasi sektornya yang weekly, yang improving ini ada IDX Basic sama IDX Energi. Yang ada di leading ini kemudian cuman tinggal IDX Infra ya. Yang weakening ini ada IDX Cyclical, IDX Prop, IDX Trans, IDX Non-Cyclical, Finance, dan Industri. Yang weakening, yang lagging ada IDX Tech dan IDX Health. Pak Yaki kan Bapak sering juga pakai RRG ya. Bapak tuh pakai yang weekly apa yang daily Pak? Dua-duanya Bu. Oh, dua-duanya. Terus biasa Bapak lebih suka? Biasanya kalau aku pakai yang dari website ya, jadi lebih ke company-nya sih Bu. Kalau sektornya aku biasanya buat ke institusi aja sih. Oh, terus biasa belinya di improving nggak Pak? Kita biasa beli? Iya, jadi kalau aku lebih ngeliat sih ke arahnya ya. Jadi kalau kayak sekarang kan, kalau kita lihat juga yang improving ini semuanya posisinya naik ya. Jadi bisa untuk masuk di area situ sih, karena memang posisinya kadang-kadang kan ada yang sahamnya energinya ada di area improving tapi posisinya ke bawah. Nah itu kan juga sebenarnya kan lebih cenderung untuk koreksi dulu ya. Jadi kalau ini kan energi dan basic pergerakannya masih ke atas, jadi harusnya improvingnya lebih cenderung ke arah leading sih, bukan arah koreksi. Jadi untuk entry saham-saham yang masuk di IDX basic dan energi ini cukup menarik sih harusnya. Oke, terus kalau ini untuk daily-nya yang lebih pendek ya. Jadi yang improving itu ada IDX Tech, IDX Health, IDX Trans. Jadi ini health nih kelihatannya mau main nih. Jadi kayak kemarin tuh belum terlalu rally jauh sih. IDX Non-Cyclical yang di leading IDX Infra, IDX Energi, sama IDX Basic. Kemudian yang di lagging ada di IDX Finance, Prop, sama Cyclical, sama IDX Industry. Kemudian energi yang weekly, yang ada di improving nih, ITMG, cocok nih sama chartnya Pak Yaki tadi, dia juga suka. Dan ini ada RO juga, cocok juga nih Pak sama chartnya Bapak yang tadi nih, ada RO. Kemudian ini ada Bayan, yang udah di leading nih ada ADMR, ada Wins, kemudian ada ABMM ini udah di atas. Dewa ini mau pindah ke weakening, kemudian ada Bumi, ada Medco yang baru masuk nih kelihatannya dari improving ke leading, kemudian ada energi yang ada di leading, dan yang weakening ada Doit, Elsa, RMKI, MBSS, dan yang di lagging ada Pegas, ada Akra, ada BP, ada Petro, kemudian ada PTBA dan Toba. Indi kayak masuk ke improving deh. Dan yang untuk IDX Prop yang weekly ini yang menarik itu, ini kok nggak ada yang menarik ya, Bukit Sentul doang nih yang menarik nih yang ada di improving. Yang kalau yang leading ini ada Kija ini boleh dipantau juga sih. APLN ini juga aku masih suka, LPCK, MDRN. Kemudian yang weakening ini ada DILD, BES, Sumarekon, Asri, BSD, dan CTRA. Dan lagging itu ada Pakuan, kemudian ada PPRO dan Demas.
Oke, stok yang menarik sama, kita juga masih suka sama Medco, tapi memang hati-hati untuk yang baru masuk karena ada naik tinggi ya. Medco ini break resistance 1115 dan 1160. Potensi rally lanjutan menuju target double bottom pattern target 1480. Indikator besar itu baru mengkonfirmasi sinyal beli. Kemudian rekomendasi buy, tapi untuk yang baru first time hati-hati, tunggu, mungkin boleh ditunggu di bawah. Buy-nya 13.10 hingga 12.10, target 14 hingga target kedua 14.8, stop loss 1150. Kemudian MBMA break point B di 805 dengan volume besar, potensi rally menuju PRZ butterfly pattern di 875 atau 915. Rekomendasi buy area 835 hingga 795, target 1 875, target 2 915, stop loss 785. Kemudian ada BTPS ini koreksi dan bertahan di support uptrend line di 2150 dan juga di common level. Rebound dari level tersebut akan menuju resisten di 2260 dan jika melewati akan membuka peluang untuk BTPS rally menuju 2500. Jadi rekomendasi untuk BTPS adalah buy if break 2260, buy area 2260 hingga 2150, target 2350, kemudian target 225, stop lossnya 21. Dan untuk Era Jaya ini koreksi dan bertahan di sekitar support MA 200 hari di 485. Rebound dari level tersebut, Era akan menguji resisten di 505 dan jika terlewati akan membuka peluang Era untuk rally menuju 535. Rekomendasi untuk Era adalah buy bisa dilakukan di area 494 hingga 478, target 1505, target kedua 535, stop loss 470. Kemudian ada PGO ini masih menguat dengan volume yang stabil. Kenaikan berlanjut akan menuju target Fibonacci extension 2.618 kali di 1635. TD sell setup masih di angka 5. Hingga masih ada potensi kenaikan beberapa hari ke depan. Kemudian rekomendasi adalah buy area 14.50 hingga 13.40, target 15 hingga 16.35, stop lossnya di 13. Kemudian ada TPMA ini bergerak sideways dalam jangka pendek di atas support 510. Break resisten di 565 akan membuka peluang rally menuju target descending triangle di 655. Untuk TPMA adalah buy if break 565, buy area 575 hingga 545, target 600 dan target 2 655, stop lossnya 510. Tapi ya masih negatif. Ya mungkin itu yang dari IE ya. Mungkin karena kita udah banyak belajar juga hari ini dari Pak Yaki dan kita belajar juga nih tentang penggunaan tadi ya Pak, kayak stokastik, penggunaan Bollinger. Nah mungkin Pak Yaki ada ini ada pesan-pesan, ada closing statement untuk teman-teman karena kita udah banyak belajar juga hari ini. Ya, closing statement sih lebih ke jangan memisahkan antara news, analisa fundamental dan teknikal. Kita tetap ketika melihat chart bagus, kita bisa lihat valuasinya dulu, seperti berapa, PB berapa, terus bisnisnya di laporan keuangan seperti apa, dan newsnya yang beredar juga berapa. Karena ketika itu berlawanan, cenderung teknikal juga akan berubah arah. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman juga. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara fundamental, news yang beredar dengan teknikal. Jadi ketiganya harus dikombinasi. Kalau memang mau tetap bisa stay di trading saham sih, dan trading currency juga seperti itu sih menurut saya sih. Benar sih. Oke. Ya udah, mungkin ya makasih banyak nih Pak Yaki udah meluangkan waktu hari ini untuk mengedukasi teman-teman semua, dan terima kasih juga untuk BCA Sekuritas yang udah mensupport kita ya Pak ya, dan terima kasih untuk teman-teman yang hari ini hadir. Semoga kita bermanfaat dan bisa lebih maju tradingnya, mendapat insight dari Pak Yaki beberapa poin-poin penting yang patut kita perhatikan untuk trading hari-hari. Oke, mungkin gitu dulu ya Pak. Makasih banyak ya Pak waktunya. Sehat selalu, sukses, dan tetap keep on sharing ya Pak. Makasih banyak, selama ini juga banyak memberikan insight ke teman-teman retail nih Pak. Terima kasih semua teman-teman. Saya izin pamit ya. Ya Pak, silakan. Oke teman-teman, sampai ketemu minggu depan ya. Makasih, sampai next week. Thank you. Bye. Thank you semua.